Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu dalam musalla maupun yang di luar musalla yang mendengarkan suara ini. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak terasa kita sekarang sudah masuk tanggal 8 atau 9 dari bulan Sya'ban. Betapa waktu cepat sekali berputar, dan Bapak Ibu semua umurnya makin hari makin berkurang. Maka pastikan amal Bapak Ibu makin hari makin bertambah. Kita mau kaya mau miskin, yang kita makan sesuai apa yang sudah ditakdirkan Allah berupa berapa rizki kita. Kita ini semuanya menjalankan takdir yang sudah Allah tetapkan. Maka jangan gara-gara mencari nafkah, mencari rizki kita tinggalkan Allah, rugi kita. Karena makin hari jatah di dunia makin berkurang. Maka Bapak Ibu, dalam satu hadis Nabi mengatakan, di antara tanda-tanda semakin dekat kiamat adalah waktu cepat berputar. Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman wa takunus sanatu kasyahr wa syahr kal jumu'ah wal jumu'ah kal yawm wal yawm kas'ah. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar. Satu tahun rasanya seperti satu bulan seperti satu pekan seperti satu hari seperti satu jam. Rasanya Ramadan tahun lalu kita masih merasakan berbuka, bersua dengan keluarga tercinta. Tapi ternyata mereka sudah meninggal dunia. Ada orang yang tahun lalu mendapati Ramadan, tahun ini tidak lagi. Bisa jadi ada yang tahun ini masih di terakhir Ramadan bagi dia, tapi tahun depan tidak bersua lagi. Maka daripada itu kita harus evaluasi. Dari dulu sejak muda sampai tua, tiap pagi ke padang luar jualan, sampai sore, sampai tua, sampai mati. Ketika sudah mati, apalagi masih jualan? Tidak. Bapak Ibu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Inna likulli wahidatin minad dunya wadud banun wa kunu abna'il akhirah wa la takunu abna'id dunya fa innal yawm amal bila hisab wa ghadan hisab bila amal." Setiap dunia dan akhirat itu ada pemburu-pemburunya. Jangan menjadi pemburu dunia, karena jadilah pemburu akhirat. Karena hari ini tempat beramal masih bisa diperbaiki yang kurang. Kalau salah masih bisa minta maaf. Kalau ada yang kurang diganti nanti kalau dia berupa hutang. Masih bisa evaluasi dan tidak ada hitungan. Sementara besok setelah Bapak Ibu mati meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu akan dihisab, tidak ada kesempatan beramal lagi. Dan kita sekitar 22 atau 21 hari lagi akan kedatangan tamu agung. Tamu yang luar biasa. Allah mengobral pahala sebanyak mungkin di situ. Maka kaum muslimin, kita butuh persiapan yang matang sejak bulan ini, justru bulan kemarin lagi malah. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, para salafus saleh, 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar Allah sampaikan mereka, agar Allah terima, agar Allah sampaikan mereka kepada bulan Ramadan. 6 bulan setelah berlalu mereka berdoa agar amalan mereka Allah terima selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu obral pahala. Makanya kembali kata Nabi, kalau Ramadan datang Allah buka pintu surga selapang-lapangnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan setan dibelenggu. Kalau Bapak Ibu tidak persiapkan itu dari sekarang, rugi nanti. Di hari kiamat rugi. Kenapa? Jangan kenapa besok di hari kiamat lagi. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja keras. Kata Allah dalam Quran, "Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, semua kalian bekerja keras. Bapak Ibu pergi ke pasar ini kan bekerja keras. Orang ke kantor bekerja keras. Orang jadi PNS dia bekerja keras, dapat tugas ke Kalimantan. Bininya Agam, tinggal anak, tinggal bini. Kerja keras. Cuman gaji sebulan 6 juta. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap orang menjual dirinya. Kita menjual diri kita ini. Tapi dalam makna positif. Kita masuk jam 8, pulang jam 5, nanti dapat gaji sebulan 5 juta. Kan jual diri namanya. Menjual waktu, tenaga, kita rela meninggalkan orang tercinta. Kenapa? Biar ada balasan. Sekali sebulan dapat sekian, kita jual. Tapi orang kalau kalimatnya menjual diri biasanya negatif. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Orang kalau masuk neraka, kerja keras. Kalau nggak kerja keras, tidak bisa masuk neraka. Orang kalau masuk surga, kerja keras. Semua kita bekerja keras.
Tapi Bapak Ibu, ada orang yang membebaskan diri mereka dari neraka, ada pula yang mereka memasukkan diri mereka ke dalam neraka. Firaun biar bisa masuk neraka, kerja keras sampai tenggelam di Laut Merah dia. Nggak sehebat dia mungkin Bapak Ibu kita. Kalau maksiat, Firaun nggak tanggung-tanggung. Saya Tuhan, kata dia. Nggak ada kemaksiatan yang lebih besar daripada pengakuan saya Tuhan. Makanya jamaah yang dimuliakan, kullun nas yagdu faba'iu nafsahu famu'tiku wa umulku. Semua kita menjual diri. Juallah diri kita ke Allah. Makanya Allah katakan dalam Quran, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang-orang beriman. Apa yang Allah beli dari orang beriman? Yang Allah beli jiwanya, raganya, dan hartanya. Diganti dengan surga. Kalau kita ingin memang jualan sama Allah, ikutlah aturan Allah. Kalau sudah azan begini, istirahat sejenak, adab Allah dulu. Sehingga nanti habis itu kita lanjutkan lagi. Kan tidak ada salahnya. Jamaah yang dimuliakan, di bulan Sya'ban ini bulan menyiram dan memupuk. Ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi. Syahrul Rajab, Syahrul Zara, Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi Zara, Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi Zara. Bulan Sya'ban, bulan Rajab adalah bulan di mana menanam. Bulan Sya'ban bulan di mana menyiram dan memupuk. Bulan Ramadan di situ memanen. Nggak ada petani di situ tanam, situ pupuk langsung manen. Nggak ada. Meski berproses dia. Pertama tanam dulu, sebarkan benih. Habis itu dipupuk, dipelihara, dijaga dari ini segala macam. Baru nanti dipanen. Makanya banyak orang gagal di bulan Ramadan karena nggak persiapan jauh-jauh hari sebelum itu. Nabi SAW, beliau berdoa dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan 7. Wa barikna, dan berkahi kami di bulan Sya'ban bulan 8. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan bulan 9. Jadi sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan, itu Rajab Sya'ban itu sudah ada doa-doa. Ya Allah, sampaikan. Bapak Ibu ada doa? Enggak doa ya? Berarti nggak mau sampai. Payah nanti nih meninggal sebelum hari H. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, orang mau main bola itu cuma 1,5 jam, kadang nggak full dia main, setengah jalan ganti pemain. Itu persiapannya berbulan-bulan. Tidurnya dicatat, diperhatikan, suplemennya, makannya, olahraga, geraknya. Kalau nggak ada pemanasan, nggak kuat nanti bertanding. Orang kalau mau olahraga harus stretching pemanasan. Kalau enggak encok nanti dia. Makanya banyak orang ketika ketemu Ramadan error dia. Bingung dia, apa ini kata dia. Awak makan jam 8 enggak boleh makan. Adalah makan sering seorang lagi kata dia. Enggak bisa, dosa kata Nabi. Ketika Nabi SAW, Bapak Ibu, dalam mimpi dia melihat ada 2 orang mengajak dia ke satu bukit. Sampai di situ Nabi melihat ada orang digantung. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Mulutnya robek, mengeluarkan darah yang banyak. Lalu Nabi bertanya kepada 2 orang yang membawa Nabi ke atas bukit, itu malaikat dalam mimpinya. Siapa itu? Itu orang yang ketika di dunia tidak puasa Ramadan. Bapak yang nggak pernah puasa Ramadan, siap-siap besok di hari kiamat digantung. Pasti. Kecuali Bapak Ibu tobat betul-betul kepada Allah SWT. Jadi ada persiapan gitu ya. Lalu di bulan Sya'ban ini bagaimana Ustaz? Ada 4. Pertama doa. Bapak Ibu banyak-banyak doa. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doa. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Ramadan itu sampaikan pula sama aku. Kalau kita mau dia tidak mau kan payah. Atau ada Ramadan ini pasti datang. Yang jadi persoalan Bapak Ibu bertahan enggak? Itu aja masalahnya. Ramadan pasti datang, nggak bisa dibendung. Kita bertahan apa tidak? Makanya doa, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepada aku, dan terima amalku di Ramadan nanti. Itu satu, doa. Yang kedua, banyak puasa sunnah. Sejak bulan-bulan Sya'ban ini. Bulan Rajab kemarin nggak bisa juga dimulai sebenarnya. Karena mau menghadapi bulan yang istimewa. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Quran cuma Ramadan. Tidak ada yang lain. Bulan itu kan 12. Dalam Quran Allah katakan surat At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atuhun hurum. Seterusnya Allah katakan jumlah bulan di sisi Allah 12. Tapi adakah disebut bulan Muharram dalam Quran? Tidak ada. Ada disebut bulan Zulqa'dah? Tidak ada. Yang ada cuma disebut bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bisa main-main. Sudah berapa Ramadan Bapak lewati dalam hidup?
Sudah cukup Ramadan yang sekali lewat tuh maksimal. Berapa Ramadan lagi kita butuh untuk membuat kita maksimal sebelum mati, Bapak Ibu? Harus serius, harus persiapan. Kalau enggak terkejut nanti, bingung sendiri. Makanya ramai, 10 pertama ramai, bisa ada lagi kan? Sunyi lagi. Mundur makin ke depan, soft nanti lama-lama. Maka jemaah pertama doa. Yang kedua, banyak puasa sunnah. Maka dalam satu hadis Ibunda Aisyah mengatakan, Nabi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aitu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban, muttafaqun alaih. Saya tidak pernah melihat Nabi full puasa 30 hari kecuali bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Nabi lebih banyak puasa kecuali bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini banyak-banyak kita puasa. Yang ketiga, amalan yang perlu kita siapkan menjelang Ramadan di bulan Sya'ban adalah kita banyak-banyak baca Al-Quran. Makanya ini ngeri sekali nih, Mam. Ada seorang salaf namanya Amr bin Qais, Bapak Ibu. Disebutkan, idza dakhala syahru Sya'ban, kalau bulan Sya'ban itu sudah datang, maka beliau aghlaqa hanutahu, ditutup tokonya. Toko tutup bulan Sya'ban. Lalu watafarragh li qiraatil Quran, dan dia menyendiri untuk fokus membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban dah tutup tokonya. Bulan Ramadan jangan tanya lagi. Sya'ban dah tutup oleh Ramadan. Imam Malik juga begitu. Imam Malik kalau masuk Ramadan pengajian libur, majlis taklim BKMT tutup semua. Saya mau fokus mengaji, fokus ibadah untuk saya diri sendiri. 11 bulan dah ngaji. Orang zaman dulu tiap hari ngaji. Kalau kita kan sekali-sekali ngaji. Kita nggak buat pula jadwal ceramah Ramadan. Kapan lagi umatnya dengan ceramah? Kan itu jadi masalah. Harus realistis juga kita kan. Cuman begitu gambaran betapa Imam Malik ingin fokus. Ya. Makanya Ramadan tuh saya pribadi Ramadan dikit saya ceramah. Di luar Ramadan nih banyak ceramah nih. Kalau di Ramadan banyak libur. Kenapa? Kita fokus ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Amr bin Qais tadi ditutupnya tokonya bulan Sya'ban, langsung dia menyendiri untuk banyak-banyak membaca Al-Quran untuk persiapan di bulan Ramadan. Makanya Imam Syafi'i jangan heran. Imam Syafi'i itu selama Ramadan 30 hari khatam Quran 60 kali khatam. Satu hari 2 kali khatam, 60 juz satu hari. Bapak Ibu, Ramadan kemarin ada khatam Quran. Ini kayaknya khatam nota ini kayaknya. Ya kan? Bapak kalau udah 60 tahun, udahlah kasih sama anak lagi. Kita fokus baca Quran. Jangan banyak-banyak kali lagi angan-angan tuh. Angan-angan kita tuh tidak pernah tua. Kita tua, angan-angan kita melampaui umur. Umur kita kan rata-rata kata Rasulullah langsung umur umatku 60, 70. Kalau boleh tunjuk tangan. Coba, siapa di antara Bapak yang udah 60 tahun? Ini ntar lagi mati nih. Ibu juga. 60, 70 mati biasanya orang. Mau kemana lagi kita nih? Apa yang mau diinginkan? Dari dulu ya begini-begini aja. Ya kan? Yang ada pusing-pusing, menangis, ketawa, gitu-gitu aja. Beli mobil, kita nggak bisa naik mobil. Udah sakit. Ya kan? Yang ada hisab malah dari kiamat. Ya. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat beramal, biar besok layaknya di mana? Di surga, neraka, kan begitu. Jadi banyak-banyak tilawah Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i sampai segitu banyak tilawah Quran. Bapak Ibu, saya mau kasih gambaran ya. Quran itu kan 30 juz. Satu juz itu 10 lembar. 10 lembar itu kalau dia 1 lembar 3 menit. Jadi kalau 2 lembar kali 5 kan 1 juz, berarti 10 lembar. Itu 6 menit. Habis subuh 2 lembar kan 10 lembar. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. 2 lembar itu cuma 6 menit. 6 menit habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 30 menit. Sehari Allah kasih 24 jam. 24 jam itu 1440 menit. 1440 menit kita ambil aja 30 menit 1 juz sehari. Yang 1410 menit terserahlah mau pergi jualan-jualan lah. Oh, 30 menit untuk Allah Subhanahu wa taala. Qiraah Al-Qur'an. Makanya masalah kita banyak karena jarang baca Quran. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mepet, orang kalau mau dekat dengan Allah banyak baca Quran. Itu ciri-ciri orang dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah, urusan cepat diselesaikan sama Allah. Makanya banyak-banyak baca Quran mulai sekarang, biar Ramadan nanti makin banyak. Terakhir, banyak-banyak amal soleh. Nabi mengatakan, itulah bulan di mana orang lalai. Bulan itu terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab bulan 7, Ramadan bulan 9, bulan 8 Sya'ban. Bulan Sya'ban ini orang banyak lalai. Dan kata Nabi, di bulan Sya'ban ini Allah mengangkat amalan hamba-hambanya ke langit.
dilaporkan ke Allah, dan Nabi ingin ketika dilaporkan amalannya dalam kondisi berpuasa. Jadi banyak-banyak beramal soleh. 4 amalan bulan Sya'ban: 1 berdoa, 2 memperbanyak puasa sunnah, 3 tilawah Al-Quran, dan keempat memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan nanti ketika kita mendapati bulan Ramadan, kita betul-betul maksimal dan betul-betul memanen semua kebaikan-kebaikan di bulan itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.